Selamat siang teman-teman semua. Kita mulai lagi hari ini ya. Hari ini soalnya masih banyak nih yang harus di-cover nanti dari Peptide. Sesi siang hari ini adalah sesi dari sponsor dari Asaren. Apa sih sebenarnya Asaren? Nanti akan dibawakan oleh saya dengan Dr. Arif. Dr. Arif itu adalah kardiologis yang memang mendedikasikan dirinya untuk lebih banyak ke saintis ya dok. Jadi banyak banget penelitiannya. Sangat-sangat enak ngomong dengan Dr. Arif karena wawasannya luas. Kita yang biasa klinisi gitu rada bengong ya kalau ngomong sama saintis ya. Oke. Boleh slide-nya ditampilkan? Nah, di depan itu ada satu booth namanya Asaren. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya Asaren itu udah lumayan lama loh di Indonesia. Itu ada udah 6 tahun ya Pak Danu ya. Nah di sini juga ada perwakilan dari Asaren di dalam. Jadi mereka ini adalah suatu pemeriksaan DNA. Boleh next slide-nya? Ya. Mereka mendedikasikan dirinya kan kalau dulu-dulu ya zaman mungkin sekitar 2003 2004 ya pertama kali saya periksa DNA itu sekitar 2003 2004 waktu itu belum ada di Indonesia. Jadi pas kebenaran dapat channel untuk periksa DNA di Finland ya, itu lumayan mahal harganya, saya ingat banget saya itu keluar uang hampir 40 juta tahun itu ya 2003-an untuk hanya sekedar memeriksakan DNA. Karena memang saya tertarik untuk melihat sebenarnya DNA itu bagaimana sih ya. Kan kita belajar DNA dulu zaman-zaman kuliah itu sudah berapa puluh tahun yang lalu udah mulai lupa ya. Nah sekarang ini banyak sekali pemeriksaan DNA yang harganya sudah jauh lebih murah ya. Sometimes kita bingung, kita ini mau periksa DNA itu sebenarnya bagusnya yang mana. Jadi banyak sekali pertanyaan dari pasien-pasien, even yang datang, dok saya udah periksa DNA A gitu ya, saya nggak boleh nyebutin nama nih, periksa DNA B gitu. Ini sebenarnya bedanya apa sih antara pemeriksaan DNA dari satu PT atau dari satu perusahaan dengan pemeriksaan DNA yang lain ya. Nah nanti saya akan bahas karena kebenaran kita ada beberapa teman-teman di sini juga yang waktu itu kita bareng-bareng ngambil sertifikasi untuk menjadi DNA practitioner. Waktu itu kita ambil di Singapura ya selama 7 hari, ada ujiannya segala. Kemudian kita juga ngambil sertifikasi untuk DNA practitioner itu dari Finland juga ya, itu juga sama ada ujiannya juga. Juga kita ngambil dari UK dan juga dari India University of Reading di UK sama Institute of Nutrigenomics di India. Jadi Asaren ini adalah suatu health technology company ya, dia specialize di DNA testing. Jadi mereka sudah bikin lab di Indonesia. That's why harga pemeriksaannya bisa jauh lebih murah. Kalau kita masih periksa DNA dan kita kirim ke negara lain, itu kan pasti cost transportnya yang mahal, kemudian belum lagi nanti terbentur gitu ya dari pengiriman segala macam. Jadi mereka bikin lab di sini ya. Sebenarnya apa sih benefit of genetic testing? Nah, kita kan tahu kalau DNA itu udah nggak bisa dirubah, that's a gift from God for us gitu ya. Apa sih yang sebenarnya bisa dirubah? Epigenetiknya atau bajunya. Jadi biarkan DNA kita seperti apa, seandainya ada kegagalan metabolisme atau istilahnya ada SNP atau ada polimorfisme dari hasil DNA-nya apa. Bukan berarti kita terus protes sama Tuhan, Tuhan kok DNA saya begini gitu ya. Tapi pada saat kita yang di sini kan rata-rata teman-teman sudah mengerti tentang functional medicine. Bagaimana kita memodifikasikan kehidupan kita, bagaimana kita memodifikasikan pasien-pasien kita berdasarkan FM, berdasarkan presisi medicine. Jadi kalau bikin lifestyle itu nggak bisa cuman oke, satu lifestyle semuanya bareng sama. No single bullet for all. Makanya kita harus benar-benar melihat the functional way-nya seperti apa. Apakah metabolismenya seperti cepat ataukah metabolismenya melambat gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya ini saya sharing saja dengan pemeriksaan DNA yang sudah saya kerjakan dengan banyak perusahaan, kemudian juga saya aplikasikan pada pasien-pasien di klinik. Jadi pada saat kita bikin personalized medicine, pada saat kita meresepkan lifestyle pada pasien kita, kalau kita sudah mengcombine antara pemeriksaan yang ada, contohnya lab, pemeriksaan darah, kemudian kita juga punya data genetik dari pasien-pasien, itu udah paling gampang, udah paling enak. Karena kenapa? Kita berbicara sesuai dengan data. This is your data, ini bukan data saya. Makanya kenapa kalian harus mengerjakan lifestyle seperti ini, because
Your DNA tells that, nggak bisa protes. Yang kita bisa rubah adalah epigenetiknya, ya. Jadi mulai dari early prevention of certain disease, kemudian juga maintain eating pattern and diet. Sekarang kan lagi zaman nih, diet A, diet B, diet C, wah ya kan. Apalagi kita kalau di EM mesti belajar banyak-banyak diet nih ya. Ternyata bukan diet yang lagi trending yang harus kita ikuti, tapi ternyata dari pemeriksaan DNA atau yang kita biasa suka dengar dengan nutrigenomik, itu bahkan ada beberapa perusahaan yang bisa kasih tahu ya, kamu tuh cocoknya dietnya seperti apa? Apakah low fat diet, ataukah low carbs diet, apakah Mediterranean diet ya. Jadi belum tentu wah sekarang kayak beberapa tahun yang lalu ketogenic diet lagi naik. Semuanya orang ikut keto. Tapi kan ada yang berhasil dan ada yang tidak. Dan ternyata itu juga terikat dengan DNA kita. Jadi maintain eating pattern and diet itu paling gampang begitu kita udah tahu bagaimana hasil DNA dari pasien kita ya. Kemudian determine the right treatment. Misalnya kita sudah ada pemeriksaan nutrigenomik. Nah ya udah tinggal di follow aja. Kalau dia ternyata ada SNP di VDR atau di vitamin D-nya, berarti pasien kita yang tersebut harus dikasih suplementasi vitamin D lebih tinggi daripada yang biasanya, sambil kita pantau dengan hasil pemeriksaan vitamin D yang dari laboratorium ya. Kemudian create a healthy life ya, of course kita udah paling gampang deh kalau udah ngomongin lifestyle berdasarkan dengan DNA. Next please. Nah kita akan build awareness. Kalau kita mau bikin sehat well-being yang bagus tuh seperti apa? Karena kan pengaruh lingkungan ada ya, biarpun pengaruh genetik itu kalau penelitian sih yang saya baca sih katanya 15-20% ya. Tapi yang lain-lain itu lebih ke arah mana? Lebih ke arah lifestyle ya. Nah, kita melihat bagusnya pemeriksaan ini yang kenapa beda? Pemeriksaan DNA kan banyak nih, kalau kita mau kerjain semuanya, wah itu harganya sih luar biasa sih dok ya. Dan tidak ada satu company yang bisa mengcover pemeriksaan DNA secara global keseluruhan. Makanya kalau dokter perhatikan, di luar sana tuh banyak sekali perusahaan A periksanya DNA-nya ini. Tapi kalau kita bedah satu persatu ya, antara gen yang diperiksa, antara judul atasnya yang dikasih tahu itu pasti akan berbeda dari tiap-tiap perusahaannya. Nah, si Asaren ini punya satu pemeriksaan namanya DNA 360. Mungkin next slide dulu, Rick. Yes, nanti kita balik sini ya. Jadi di DNA 360 itu agak sedikit berbeda. Berbedanya gini, mereka lebih mengedepankan itu tentang penyakit, ya. Kalau yang kita sering ketemu di luaran itu kan udah kebagi nih nutrigenomik. Berarti kalau nutrigenomik kan kita melihat pemeriksaan DNA dari nutrisi dengan mineralnya juga ya. Kemudian juga ada yang fitness, bagaimana dengan muscle soreness kita dan lain-lainnya. Dan juga ada yang untuk kulit, banyak pemeriksaan seperti itu. Nah, tapi yang mengupas tuntas banyak penyakit yang sesuai dengan DNA kita, kemungkinan terjadinya atau tidak, itu tidak banyak lab ya. Ada satu lab lokal di sini yang ada pemeriksaan DNA untuk penyakit, tapi dia dibagi-bagi. Ya, jadi kalau kategori diabetes, kategori penyakit hipertensi itu udah beda, mesti 2 kali gitu ya. Nah, si Asaren ini dia bikin pemeriksaan DNA-nya tuh udah jadi satu semua. Mungkin next slide please. Ya, nextnya lagi. Ya. Panel fisikalnya itu lumayan banyak ya. Ini saya di sini mau mengedepankan dulu untuk pemeriksaan penyakit. Mereka sudah berhasil mengalokasi lebih dari 230 macam penyakit ya. Nah, salah satu kontributornya nanti Dr. Arif juga akan berbicara lebih jauh tentang DNA yang untuk penyakit kardiologis ya dok ya. Oke. Nah, dia udah bagi-bagi nih, mulai dari sirkulasi sistem, respiratory system, endokrin system gitu ya. Kalau mau disebutin satu persatu sih kebanyakan dok, nggak cukup nih waktu kita cuma 30 menit gitu ya. Nah, jadi secara global dari 360 macam penyakit itu nanti kita bisa baca ya. Even dari Asaren sendiri mereka memprovide pelatihan singkat buat dokter-dokter yang misalnya ngambil atau ambil pemeriksaan DNA Asaren ini untuk dikerjakan di klinik dokter gitu ya. Nah, nanti mereka akan mengadakan pelatihan kepada dokter-dokter bagaimana cara membacanya.
gitu. Jadi memang kita mesti combine dengan functional medicine, kemudian dengan pemeriksaan si DNA-nya. Ya, oke. Ini nanti dokter teman-teman sekalian bisa baca penyakit-penyakit apa aja sih ya. Ini ada 2 slide satunya lagi, Rik. The next. Oke, tuh dia udah kasih tahu lebih dari 230 macam penyakit yang bisa di screening ya. Jadi ternyata ini saya juga quite shock sih ya, karena biasanya kan kita kalau periksa DNA tuh nggak jauh-jauh dari nutrigenomik ya, kemudian juga pemeriksaan daerah yang untuk fitness atau kulit. Ternyata ini ada satu yang dia ngomongin dan mengupas tuntas dengan DNA untuk si penyakit ya. Ternyata wah banyak banget ya. Ini jadi suatu ini eye opening sih kalau buat saya ya pada saat saya membaca yang hasil yang ini. Oke, nextnya. Nah, highlightnya di sini mereka itu membagi beberapa highlight ya. Jadi kalau misalnya kita nanti lihat, mungkin nanti hasil sampel reportnya nanti mungkin bisa dibagikan ya. Nanti tolong dikirim, nanti kita akan distribusikan kepada teman-teman di sini semua ya. Dia ini ada highlightnya dari risk factor, kemudian juga ada sedikit pharmacogenomics-nya juga ya. Nah, pemeriksaan pharmacogenomics ini juga kalau pharmacogenomics kan lebih ke arah penyakit ya. Lebih ke arah obat-obatan. Apakah kita bisa minum codiprogel atau tidak, ataukah kita tidak bisa mengolah statin drug ya, itu ternyata terikat dengan si DNA-nya ya. Nah, kemudian juga kemungkinan komplikasi yang ada itu juga dibahas. Jadi lumayanlah reportnya sih ada hampir 100 halaman lebih untuk membahas dari penyakit-penyakit ini ya. Kemudian juga ada health trackernya. Jadi mereka itu punya satu aplikasinya nih teman-teman bisa download ya di HP, kalau nggak salah namanya Asaren. Nah, nanti di sana itu jadi hasilnya kita tuh udah ada di dalam aplikasi tersebut, bahkan di dalamnya itu kita bisa kita bisa upload ya. Kita bisa upload hasil-hasil medical check up kita, jadi kita gampang nanti gabungin ya antara pemeriksaan DNA juga dengan pemeriksaan MCU atau pemeriksaan darah yang ada. Next please. Nah, ini dia. Apa sih, banyak nih pertanyaan baik dari teman sejawat ataupun dari pasien-pasien ya. Dok, kalau periksa DNA tuh bagusan yang mana? Apakah si A atau si B, si C? Kalau saya selalu melihat gennya yang diperiksa itu apa. Kan gen itu banyak banget ya dok ya, jutaan atau miliaran dok Arif gen itu. Jutaan gen, gak mungkin kita hafal, kita kan praktisi, jadi kita gak ngafalin itu si gen-gennya ya. Nah tapi saking saya kepo gitu ya, jadi dari beberapa pemeriksaan DNA yang sudah pernah saya kerjakan, saya tuh bikin tabel membandingkan antara DNA yang diperiksa sama perusahaan A sama perusahaan B gitu ya. Saya tuh pengen tahu gitu ya. Paling gampang apa sih, kan kalau nutrigenomik hampir semua perusahaan yang bilang DNA mereka mengerjakan nutrigenomik ya. Ya udah saya bikin tabel aja ya. Ini saya udah ganti nih nama-namanya ya. Jadi di situ ada international DNA provider ya. Ini saya ambil dari Singapura ya, saya udah periksa. Ternyata si yang di Singapura itu kalau periksa vitamin C ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gen yang dia periksa. Tapi ternyata yang lokal kita tahu ada 2 ya. Nah yang si lokal 1 dia kalau ngomongin vitamin C dia cuman periksa gennya satu macam aja tuh. Nah yang lokal 2-nya beda lagi, gennya nggak ada gitu ya. Nah di slide yang paling kanan itu kalau si Asaren ngomongin vitamin C-nya, dia memeriksa 2 macam gen. Memang masih kurang nih. Saya juga udah sempat bilang gitu ya dok, kalau bisa ditambahin gitu ya pemeriksaan DNA-nya segala macam. Nah dibandingkan lokal yang ada, berarti gen yang diperiksa oleh Asaren itu sedikit lebih banyak dibandingkan lokal yang sekarang sudah ada ya. Kemudian juga di sini lihat dari vitamin B12 ya. Kalau yang dari Singapura itu berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 macam gen yang diperiksa ya. Nah, sedangkan Asaren dia udah 4 gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya pada saat yang perusahaan A periksa 1 macam, yang perusahaan B periksanya lebih dari 1 macam, 4 macam ya. Semakin banyak gen yang diperiksa, berarti kita akan melihat lebih luas lagi ya. Bagaimana, karena kan nanti kan hasilnya ada yang normal metabolizer, kan macam-macam nih. Ada yang poor
konvertor, metabolizer, ada yang ultra rapid atau bahkan ada yang rapid ya. Kita nanti tinggal ngikutin aja petunjuknya karena kita nggak bisa ngafalin tuh kalau kayak gitu. Jadi tapi yang perlu adalah dimengerti hasilnya ini maksudnya apa, pembacaannya seperti apa. Nah itu yang memang perlu bukan di training ya, dipahami oleh kita para praktisi ya. Jadi gene comparison antara Asaren dengan other DNA profile, wah itu jauh lebih banyak ya. Dan bahkan ini juga kita masukkan jurnal-jurnalnya ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu nih, ini Dokter Catherine ngomongnya benar apa enggak sih? Itu ada jurnalnya. Nanti slide-nya habis ini kita akan bagi ya. Oke, next. Nah, related nutrigenetics report di Asaren itu yang tadi saya bilang mereka punya satu apps ya. Appsnya itu bisa di-download baik dari Android atau Apple. Kemudian nanti pada saat kita login itu nanti akan keluar semua ya. Kalau report secara PDF kan kadang kalau kita ketemu pasien yang masih gaptek, kadang-kadang dok repot dok mesti buka HP lihat satu-satu, mata nggak kelihatan, kacamata di mana gitu ya. Kadang-kadang mereka lebih suka pakai PDF ya. Nah kalau PDF-nya itu mereka tidak mencantumkan gennya apa. Jadi kayak misalnya tadi ngomongin vitamin C. Vitamin C kan tadi ada 4 macam gen yang diperiksa ya. Hasil PDF-nya belum keluar si gennya ya. Itu mungkin nanti bisa masukkan ya Pak Danu ya, barangkali hasil PDF-nya pun nanti gennya bisa keluar gitu, karena dari perusahaan-perusahaan yang lain itu gennya biasanya dia cantumkan di sana ya. Tapi kalau kita buka dari apps-nya itu masing-masing satu udah kelihatan gennya apa gitu ya. Next please. Nah mungkin ini sudah masuk ke Dokter Arif ya. Oke dok, silakan dok. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Arif ini seorang kardiologis ya. So kita patut berbangga hati, waduh ada kardiologis juga ikut peptide nih di sini. Silakan dok. Terima kasih dokter. Selamat siang. Untuk awal-awal slide udah diberikan luar biasa ya, udah cukup jelas tadi sama Dokter Catherine. Jadi saya nggak usah terlalu banyak details. Cuma memang tadi saya mau tambahkan sedikit dari Dokter Catherine. Memang ada beberapa gene yang tidak ada di Asaren, tetapi gene-gene ini memang cukup signifikan gitu. Nah, terima kasih masukannya dok. Nanti kita akan optimize lagi. Karena Asaren ini juga menarik. Saya masuk sedikit cerita di sini itu karena saya tertarik ditawarkan untuk research gitu. Jadi research bareng. Nah, mereka ingin mengembangkan reference gene yang memang spesifik untuk ras kita, gitu. Jadi kebanyakan database memang ada populasi Asia, tetapi banyaknya Caucasian, gitu. Jadi database Caucasian ini diambil Asia juga ada, tapi tidak sebanyak Caucasian, seperti itu. Nah, dengan adanya inisiasi ini, saya setuju untuk bekerja sama dan teman-teman dokter yang lain juga bekerja sama untuk sama-sama membangun research base-nya gitu. Sedikit cerita untuk customer journey dari Asaren sendiri memang menarik ya. Jadi kalau in daily practice kita sebagai clinician atau physician kan kita mengumpulkan data-data itu dari yang konservatif ya. Jadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan berbagai modalitas. Nah, modalitas ini juga ada yang sifatnya sederhana, ada yang quite advanced gitu ya, seperti pencitraan itu misalnya MRI, CT scan atau PET scan gitu. Nah, untuk yang sederhana misalnya dari lab juga ada yang memang rutin gitu, ada yang tidak rutin based on indikasi gitu. Nah, ini yang common practice-nya seperti itu misalnya. Saya kasih contoh deh kasus, misalnya ada kasus pasien merasa pusing, kemudian lemah, cepat lelah gitu ya. Pas diperiksa ternyata blood pressure-nya quite high gitu, tinggi. Terus kemudian kita lihat, oh kok ada ini ya, ada ring ya di pupil yang putih. Nah itu kan tanda deposit kolesterol kan, gitu. Terus kita lihat lagi, oh ternyata ada sedikit santel asma nih. Wah ya udah nih, pasti kolesterol nih. Nah, cuma menarik, pasien ini umurnya masih 42 tahun. Kan too early nih. Nah, kayak gini-gini kita membutuhkan
investigasi lebih lanjut. Apakah pasien tersebut memang mempunyai problem metabolisme di liver yang memang didapat karena bad habit, let's say, atau genetic factors mempunyai peranan. Biasanya apa? Familial hypercholesterolemia atau other liver diseases metabolism, atau metabolisme vitamin B, keluarganya B kompleks lah ya, B12, B1 dan segala macam seperti itu. Nah, ini bisa diketahui dari data-data genetik. Nah, komponen yang kami kerjakan di DNA ini, 360 ini berdasarkan metode genotyping atau polygenic risk score. Jadi kita pull dari semua database, jadi kita cek varian-varian yang ada dari sampel, kemudian dianalisis based on database yang kita ada. Jadi mulai dari nggak ada ini ya, pointer, yes, thank you. Ya. Nah, jadi yang data yang kita ambil itu memang dari beberapa data berdasarkan risk factors ya. Jadi ini semua ini data-data yang berkaitan dengan phenotype gitu. Jadi phenotype yang di sini nanti ada data genotype. Nah, di sini kita akan melihat hasil si 360 DNA resultnya itu yang lumayan cukup banyak itu, Dok. Dan saya memahami kadang-kadang pasien waktu melihat data, kadang dokter juga, Dok, ya, ngeliat result datanya, waduh ini apa ini kok banyak banget ya gitu. Kita membacanya kan sulit. Nah, justru nanti akan sebentar lagi akan publish bahwa dari data result yang 360 ini kita akan membuat suatu simplifikasi ya on target permasalahan dari pasien-pasien ini apa aja. Let's say, oh dia punya pasien ini familial hypercholesterolemia. Nah, tentu rekan-rekan sejawat akan membutuhkan next plan-nya apa nih, gitu. What to do, gitu. Jadi ini akan kita kembangkan di sini. Nah, dari sini, dari data-data ini, kita akan meng-highlight beberapa risk factors. Let's say, oh problemnya ada di metabolisme, misal vitamin. Oh problemnya ternyata ada di kolesterol. Oh ternyata pasien yang kita periksa itu mempunyai faktor resiko yang cukup tinggi di kardiovaskular, seperti itu. Nah, dari sini, dari yang highlighted risk factors ini, kemudian kita akan melakukan suatu screening ya, gitu. Screening di bagian mana aja yang dari hasil Asaren 360 ini dia dapat highlight kayak gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya bahwa sederhananya dari hasil report ini dan hasil modalitas yang lain gitu ya yang kita lakukan itu kita akan mendapatkan suatu skematik sebagai dokter ya. Nah, nanti bisa bekerja sama dengan genetic counselor yang ada di Asaren sendiri. Jadi nanti bisa book atau nanti saya ingin terima masukan juga dokter. Kalau misalnya dokter sebagai rekan kerja sama kita nih gitu ya, dok kayaknya kita perlu penjelasan nih tentang let's say di pasien saya kok ada yang namanya Brugada syndrome misalnya gitu. Wah ini mesti gimana nih, kan Brugada syndrome tuh cukup scary ya. Tahu Ashraf Sinclair kan, Haji Mas Said kan, atau atlet-atlet yang tiba-tiba meninggal lagi berolahraga kan. Nah itu problem channelopathy. Itu namanya kematian jantung mendadak, sudden cardiac death. Bukan serangan jantung, beda ya. Serangan jantung, kematian jantung mendadak, two different things. Kalau kematian jantung mendadak, itu urusannya listrik, tiba-tiba shutdown, selesai. Nggak ada drama-drama proses gitu. Tapi kalau serangan jantung, dia ada proses dramatik tuh. Nyeri dada, keringat dingin, sesak nafas. Jadi ada proses sampai pasien ini ke emergency biasanya gitu. Atau yang telat ya bisa kematian juga seperti itu. Tapi ada proses gradasinya gitu. Nah biasanya dia eskalasi tuh. Kalau serangan jantung. Kalau kematian jantung mendadak, udah biasanya pasiennya pingsan. Pingsan,
Awalnya gini, awalnya biasanya seringnya dari yang berdebar. Berdebar, mendingan. Berdebar, mendingan. Terus nanti tiba-tiba dia sangat exhausted gitu ya, men-trigger si gen ini, and then udah pingsan aja dikiranya. Padahal sebenarnya dia sedang itu menuju gitu kematian gitu. Jadi benar-benar shutdown lah semuanya gitu. Itu bedanya kematian jantung mendadak dengan serangan jantung. Nah, resiko-resiko ini itu ada di report ini gitu. Nah, nanti sebenarnya yang kita inginkan adalah mengoptimisasi report ini kan, agar bisa apa? User friendly, usable terhadap dokter-dokter. Jadi tools ini akan dimanfaatkan oleh dokter-dokter sekalian agar apa? Bisa mempermudah untuk membuat program bila pasien kita mempunyai resiko tinggi terhadap suatu penyakit. Contohnya tadi, misalnya Brugada syndrome yang tadi, kematian jantung mendadak. Apa yang harus dilakukan? Pertama, consult cardiologist, di EKG, sesimpel itu. Kemudian cek genetik, lihat semua faktor resikonya. Begitu udah ada, kardiologis akan bekerja sama dengan dokter yang merefer. Misalnya dokter umum atau dokter yang lain gitu. Nah, dari situ kita akan kembalikan ke dokter yang mengirimkan pasiennya, dan kita akan bekerja sama untuk mengolah pasien ini. Nah, gitu caranya. Jadi nggak mungkin kardiologis tuh nanganin kan semua kan nggak mungkin gitu. Jadi kita butuh kerjasama gitu. Jadi as a team kayak gitu. Nah, di sini makanya nanti konsep kami untuk personalized sama precision medicine dengan team effort ya gitu bisa tercapai. Next slide. Oke. Nah, sederhananya, jadi misalnya kita punya individual nih, yang memang dia mempunyai faktor resiko ya. Misalnya, let's say, he or she have, let's say diabetes, hypertension, cholesterol gitu ya, or smoker gitu, active smoker gitu. Atau yang paling sering gini, dok, saya itu nggak punya faktor risiko apa-apa, tapi wah saya punya penyakit jantung atau di umur 40-an misalnya gitu. Saya faktor risiko nggak? Ya, kalau wanita kurang dari 45, yes. Pria kurang dari 55, yes. Jadi keturunannya harus cek gitu. Faktor risikonya berapa? 2,7 sampai 3,5 kali lipat lebih tinggi. By statistik ya gitu. Nah, simpelnya adalah bila pasien kita mempunyai faktor resiko itu, even though dia nggak punya risk factors, medical check up aja, cek aja gitu. Minimal kita pantau tekanan darah, kolesterol level gitu, terus blood sugar gitu ya, blood sugar level kita pantau kayak gitu. Nah, kemudian dari sini kita kan dapatkan phenotype nih. Phenotype itu jadi semua data di klinis ya. Itu phenotype. Nah, dari sini kita screening genotypingnya. Nah, dari genotyping ini nanti kita dengan apa? Dari hasil-hasil report itu kita tujuannya misalnya dia untuk memaintain weight loss. Ini mungkin bisa kerjasama nih sama dokter Zaweh sama Mr. Lee nih untuk weight loss. Nah, itu fat absorption gitu ya. Jadi semua komponen di sini ya, gain weight, fat loss, nutrient dengan lifestyle factors. Nah, ini jangan lupa lifestyle factors. Karena seindah-indahnya terapi vitamin, terapi chemical, terapi seorang dokter, say cardiologist gitu ya, memberikan obat-obatan jantung, lifestyle modifications itu sama pentingnya, bahkan dalam beberapa kasus jauh lebih penting. Contohnya apa? Olahraga, minum yang cukup, sleep pattern, stress management atau mental health. Itu. Saya cerita sedikit tentang mental health di lifestyle factors. Tadi waktu saya bertanya ke Mr. Lee, saya tanya, dulu kami cardiologist itu banyak ngeblame LDL, kolesterol LDL, sebagai faktor resiko aterosklerosis, ya kan? Kayaknya faktor utamanya gitu, aktor utamanya gitu. Nah, setelah 13 tahun direview ulang oleh bapaknya LDL, ya, ternyata beliau sendiri yang
mempublish bahwa LDL itu bukan faktor utama, bukan aktor utama malah justru. Yang aktor utamanya dalam proses atherosclerosis adalah inflammations, peradangan. Nah, yang menariknya di papernya Peter Libby ini, Profesor Peter Libby, setelah 13 tahun ya publish di Nature, dia menjelaskan bahwa inflamasi ini 62% faktornya, inflamasi tadi ya. Jadi kolesterol LDL dengan inflamasi. Inflamasi megang peran itu 62%. Jadi sisanya LDL dan lain-lainnya ya gitu. Nah, inflamasi ini kan macam-macam tuh. Ada mental health, ada merokok, ada polusi, ada udara, ada comorbid juga ada, such as diabetes gitu. Tetapi yang nomor satu paling tinggi adalah mental health. Jadi kalau ada orang dulu ngomong, jangan dipikirin, jangan stres, nanti jadi penyakit jantung. Nah sekarang baru kita bisa ngomong, oh ternyata datanya benar. Datanya benar, jangan dipikirin. Nah ada lagi data yang menunjukkan, oh ternyata mental health itu berhubungan dengan genetics. And that's true. Gitu. Makanya menariknya di report ini, report Asaren, ada urusan untuk mental health. Oke. Nah, next ya. Jadi dari sini, next lagi. Next lagi. Oke. Nah, saya mau jelasin sini, semenit aja kalau yang ini. Jadi ini ada satu publikasi yang cukup menarik ya, untuk menerangkan perbandingan antara yang kita lakukan dalam sehari-hari dengan clinical risk tool ya, anamnesis, pemeriksaan fisik dan modalitas lainnya, dibandingkan ditambah dengan polygenic risk score atau genotyping yang dilakukan sebagai modalitas tambahan atau genetic testing tadi. Kalau kita lihat dari beberapa penyakit ini, ya, semua penyakit ini, clinical risk tool yang kita lakukan sehari-hari ditambah metode genotyping ini, hasilnya jauh lebih akurat. Dalam apa? Primary prevention sama secondary prevention gitu. Di primary prevention itu hal yang paling saya senangi. Kenapa? Karena saya nggak terlalu suka sebenarnya, bukan nggak suka mau pasien penyakit jantung ya, tapi saya nggak suka kalau pasien datang ke saya itu udah sakit jantung parah, karena buat saya itu repot gitu. Saya lebih senang dia punya risk factors, kemudian kita kendalikan dan dia nggak jadi penyakit jantung. Nah itu saya lebih suka kayak gitu. Makanya saya lebih banyak fokus di primary prevention. Jadi dari PRS ini kita bisa nge-promote healthy lifestyle. Exercise seperti apa, vitaminnya seperti apa, obat yang diperlukan seperti apa, cocok apa enggak pengencer darahnya sama kita. Seperti itu. Kedua, prediction. Kalau misalnya he or she punya endpoint-nya, let's say punya serangan jantung gitu, dia resikonya tinggi, kita ini aja, kita buat plan-nya cukup agresif untuk supaya dia tidak terjadi itu. Olahraga, makan, diet, sleep pattern, mental health, semua kita bikin. As a doctor, kayaknya kita harus kembali ke zaman di mana dokter itu memang fokus terhadap manusia secara holistik ya, jadi nggak fokus sama obat-obatan aja gitu. Ya benar nggak gitu. Kemudian early therapeutic intervention. Jadi sebelum itu terjadi, let's say gini, ada pasien datang ke saya, dok, saya kok berdebar terus ya dok, saya minta obatnya, saya nggak tentu kasih obat loh itu. Saya ke pasien itu, oke, kita cek EKG, kita segala macam, akhirnya terapi yang saya kasih adalah resep olahraga. Heart rate yang tadinya tinggi, waktu dia akan lakukan itu turun tanpa obat-obatan. Nah seperti itu harusnya tuh. Jadi kita nggak rely sama chemical gitu, nggak asal fixing aja dengan chemical. Kalau saya nggak setuju kalau itu. Nah early therapeutic intervention itu bisa bukan hanya chemical, tapi lifestyle modification seperti itu. Nah risk factor yang ada ya itu juga bisa kita ketahui bahkan sebelum gejala itu kan muncul. Nah itu ada di reportnya. Kemudian tentu ini jadi personalized screening karena kan masing-masing orang akan berbeda-beda ya gitu. Genetiknya gitu. Dan yang paling menarik adalah kaskade screening. Jadi kalau misalnya problemnya pasien ini mungkin ada
risk factor, let's say pankreas gitu problem, atau liver gitu ya, atau jantung. Nah kita kan set up plan untuk 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, kayak gitu. Nah itu yang harus kita buat dari report ini. Next. Next lagi. Oke, ini yang terakhir deh. Jadi cara mengaplikasinya gimana sih? Kalau saya pengalaman ya dengan kolega, jadi let's say ada pasien nih, laki-laki 45 tahun. Dia punya family history, obesitas, cardiovascular disease, sama diabetes. Kemudian Mr. John ini 45 tahun punya problem sedentary lifestyle, jadi malas banget olahraga. Kemudian punya pola tidur yang jelek banget gitu. Dan juga dia makan-makannya itu sembarangan deh gitu. Nah ini yang ketiga ini sulit ya. Karena jujur saya pribadi ini korbannya nih. Saya 3 tahun ya nyampe ke Indonesia itu naik 30 kilo saya. Somai, bakso, nasi goreng segala macam kan ya. Beda kalau waktu di Eropa, kita kan kepaksa ya nggak bisa ada nasi goreng, siapa yang mau masak nasi goreng, ada juga salad, roti, keju kan gitu, itu yang paling murah gitu. Kalau mau makan seperti itu ya kita harus ke KBRI, acara bulanan gitu. Nah kan jadi dipaksa. Nah ini agak sulit di Indonesia, saya akui. Semua pasiennya sulit kalau masalah makanan. Nah itu challenge sih menurut saya. Nah kembali lagi, dari data yang ini, kemudian kita lakukan testing. Dari testing ini kita mendapatkan hasil-hasil yang memang akan di-highlight gitu. Tadi seperti saya cerita. Nah dari hasil-hasil highlight ini, saya menyarankan ya, kita bekerja sama gitu. Jadi kan Asaren ada dokter tim inti nih. Nanti kita ada cardiologist, pulmonologist, nutrisi, anti-aging, dan semua. Nah dokter-dokter ini, kebetulan saya bertanggung jawab, itu akan kita training terhadap skillnya dalam menganalisis DNA, gitu. Kita akan training gitu. Nah, dokter mitra, dokter agen pun juga akan kita training. Nah, maksudnya apa? Kita kan jadi satu tim besar nih, untuk berdiskusi. Dok, kita punya pasien begini-begini, challenge-nya gitu. Jadi kayak jurnal club aja tuh, jurnal club dokter-dokter atau diskusi dokter-dokter kalau kita punya pasien sulit atau apa, dan kita bisa saling bantu kayak gitu. Nah itu yang sedang kita kerjakan karena kita nanti punya dashboard flow platformnya juga. Gitu. Nah dari situ kita akan melihat kira-kira area mana sih yang diimprove, apakah diet, apakah exercise, apakah sleep pattern, olahraga, ini alkohol ya, oh ya, apakah pekerjaannya seperti apa kayak gitu. Dia kehidupan sehari-harinya lah. Jadi kita benar-benar buat program yang sangat personal seperti itu dan sangat presisi ya gitu, karena dari data-data yang kita dapatkan cukup banyak. Nah, dari sini kemudian kita akan bikin program nih 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Seperti itu. Nah, dari situ baru kita nanti akan mendapatkan hasil yang kita inginkan, dan saya sangat positif terhadap ini gitu karena studi sudah ada gitu. Cuma di Indonesia belum kejadian aja gitu. Seperti itu. Makanya saya sangat semangat bila rekan-rekan dokter semua nih bisa kita saling bekerja sama gitu. Jadi ada dokter spesialis, ada dokter umum gitu ya, ada dokter layanan primer gitu, semua kita akan kerjasama untuk ini. Oke, next. Oh sebelumnya lagi? Oke, saya mau cerita satu yang terakhir, 1 menit aja dokter. Bukan yang sebelumnya, yang tadi yang terakhir, slide terakhir. Yes, ini dia. Jadi sebenarnya di sini tuh tadi kita ada satu slide dashboard ya, udah di take out ya. Udah nggak apa-apa. Jadi nanti ada satu dashboard gitu buat dokter, gitu ya. Jadi rekan-rekan dokter nanti bisa lihat itu pasien-pasiennya. Jadi kayak semacam electronic medical record ya. Oh bukan yang ini. Next-nya coba, mungkin tadi kayak kelewat ya. Setelah ini. Next. Terus. Nah ini dia, sorry. Nah ini dia. Nah ini, jadi kita nanti akan punya personal dashboard.
Kalau yang diaplikasikan ini ya, nanti dia akan lihat masing-masing dokternya nih. Nah ini dashboard untuk rekan-rekan dokter. Jadi rekan-rekan dokter nanti akan melihat, oh saya punya pasien let's say 50 atau 100 yang dibina. Nah nanti akan ada di dashboard ini, terus kita buat grafik gitu ya. Jadi kita bantu lah gitu, kita bantu untuk sama-sama memantau pasiennya seperti itu gitu. Nah, kalau memang nanti dokter-dokter setuju, mungkin ada yang bisa kita enroll ke research misalnya itu, jadi sampel penelitian gitu untuk mengoptimisasi seperti itu. Mungkin itu sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Kita aplaus dulu buat Dr. Arief. Terima kasih Dr. Arief untuk penjelasannya, bersama Dr. Catherine juga terima kasih. Jadi kita sebelumnya kita akan door prize dulu. Ada satu door prize sangat satu bertanya. Oh, ada pertanyaan boleh, dari silakan. Om Al. Silakan Om Al. Oke, boleh. Oh, saya ke Jelas. sana, Dok. Saya lari ke sana. Tunggu. Pada saat dia berlari, dia menggunakan oksigen lebih banyak. Seperti kita ketahui, manusia menggunakan oksigen itu berapa cc sih? Kalau lagi istirahat gini, kira-kira 5 cc per kilogram berat badan per menit. Jadi kalau ada orang umur 50 kilo, kira-kira segelas lah semenit. Pada saat aktivitas, oksigen uptake-nya akan bertambah. Lari terus, lari sampai akhirnya tuh yang maksimal itu namanya VO2 max itu kan. Sebelum itu terjadi namanya anaerobic threshold. Jadi sumber tenaga itu predominantly diitukan oleh anaerob tanpa oksigen. Ya. Nah, kalau saya baca-baca si Benjamin, si bintang film siapa tuh, itu kan kejadiannya pada saat dia lari, tiba-tiba tanpa pemanasan, tanpa terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah arteri koronarianya. Jadi saya tidak mengira ini Brugada syndrome. Kalau Brugada syndrome orang duduk ya bisa kejadian, ya kan? Jadi itu karena dia oksigen consumption-nya kurang pada waktu dia sprint, apalagi Benjamin. Saya tanya, begitu turun mobil langsung lari sprint, nggak pakai pemanasan. Nah saya kira ini kekurangan oksigen jadinya, ya. Jadi terjadi suatu proses anaerobik, laktatnya meninggi langsung. Saya itu hari berdebat sama orang kardiologi, siapa juga saya. Bukan, saya tahu bukan yang dari itu. Bukan dokter Dede. Saya bilang ini bukan Brugada syndrome. Brugada syndrome orang diem gini juga terjadi. Dia terjadi oksigen uptake yang dia butuhkan banyak, nggak nututi gitu loh. Pendapat Anda gimana? Iya, terima kasih dokter. Jadi gini, pertama memang saya setuju ya, kalau olahraga tanpa pemanasan itu memang kurang baik. Kenapa? Karena pemanasan itu bukan untuk melemaskan otot, bukan, tapi untuk menginduce nitric oxide sebenarnya. Nah, nitric oxide ini itu suatu vasodilator yang poten. Vasodilator itu melebarkan pembuluh darah. Sehingga bila otot melakukan metabolisme yang tinggi, let's say dalam exercise, aliran darahnya pun jadi supply dan demand-nya itu bisa terpenuhi secara optimal. Itu yang pertama. Kedua, pada konsep anaerobic metabolism itu sebenarnya yang terstimulus itu adalah hypoxia inducible factor 1 alpha. Nah, HIF1 alpha ini yang menjadi trigger oxidative stress, satu. Kedua, men-trigger channelopathy atau ada gangguan natrium, kalsium, kalium dalam sel. Brugada syndrome itu related terhadap channel tadi, natrium, kalium, kalsium, dan magnesium gitu. HIF1 alpha yang terlalu tinggi tiba-tiba pada fase anaerobik dapat membuat disregulasi terhadap channel-channel ini. Sehingga listrik yang terjadi sederhananya bermasalah. Otomatis ini ada kemungkinan Brugada syndrome, ada. Tetapi ada nggak ini kemungkinan bukan Brugada syndrome? Yo ada dong. Ingat tadi ada supply demand.
nitric oxide yang dihasilkan tidak terlalu cukup sehingga vasodilator tidak terjadi optimal sehingga supply dan demand terganggu. Supply dan demand terganggu kalau he or she dia ada atherosclerosis yang tidak terdeteksi. Ingat apa atherosclerosis tidak terdeteksi itu? Orang kalau serangan jantung kan nggak tahu dia punya plak signifikan, benar nggak? Dia baru tahu pas serangan jantung atau MCU. Kadang MCU pun tidak terlihat. Nah, pasien-pasien yang seperti ini seringnya dan sayangnya kemungkinan bisa mengalami fase serangan jantung yang rapidly terjadi VTVF atau aritmia yang letal. Sehingga aritmia yang letal ini salah satu komplikasi ya dari serangan jantung atau beruganya juga nanti ujungnya ke VTVF shutdown gitu. Seperti itu dokter. Yang ketiga, oh ya. Yang ketiga, Ayo, Dok. ingat loh, ada satu kasus ya, jangan semua disalahkan masalah jantung. Kadang-kadang ada pasien-pasien itu, dia punya AVM, artery venous malformations. Ada pasien kami ya, datang ke emergency, dikira serangan jantung, semua EKG normal. Tapi waktu kami periksa pupil, kan biasa kalau kita menyatakan time of death itu kan waktu kematian kan kita kan cek ya dilatasi pupilnya kan. Itu anisokor satu lebar atau kecil. Pas periksa, wah apa nih? Gitu. Jangan-jangan ada massa yang menekan di otak kan gitu. Nah saya tanya gimana? Oh baik-baik aja kok gini-gini gitu. Oh, nah ternyata pasien ini itu dia pernah dicek waktu istrinya datang punya AVM. Sayangnya nggak ada di otopsi. Tetapi kemungkinan besar AVM-nya pecah. AVM pecah kan stroke hemorrhagic massive kan, selesai lah gitu. So intinya there's many possibility gitu. Gitu dokter.